channel. Balik lagi bersama aku dan Bubu. Say hello Bubu. Halo. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips meninggalkan kucing di rumah. Buat kalian yang emang kepepet karena gak ada pet shop atau penitipan kucing dekat rumah atau dokter hewan dekat rumah untuk nitipin kucing. Jadi tips ini juga berdasarkan pengalaman aku, cara aku ninggalin kucing-kucing aku kalau misalnya emang mau pergi 2 harian gitu. Banyak sih kayak pertimbangan-pertimbangan kenapa aku ninggalin kucingnya di rumah nggak dititipin ke pet shop ya. Salah satunya itu kalau di pet shop itu dia dikandangin, dan kucing tuh yang karena kucingku ini si Bubu dia nggak biasa dikandangin. Nah, aku takutnya dia jadi stres, jadi lebih baik kayaknya di rumah aja dan lebih aman, karena emang lebih aman aja deh pokoknya. Tapi ini nggak berlaku buat kalian yang punya kucing cuma satu doang ya, karena kalau misalnya kucing kalian cuma satu alias sendirian terus kalian tinggalin di rumah, takutnya tuh dia ya stres juga, ngerasa sendirian, maksudnya takut stres gak ada temen. Kalau misalnya aku kan punya kucingnya ada 2, jadi dia walaupun ditinggalin di rumah dia masih ada temennya, dia masih berdua dan pastinya nggak dikandangin. Jadi kalau misalnya kalian punya kucingnya cuma satu, aku nggak ngerekomendasiin tips ini buat kalian. Dan ini juga dengan rentang waktu yang 1-2 hari aja, nggak lebih. Pertimbangan yang kedua yaitu karena emang di dekat rumahku itu nggak ada pet shop. Maksudnya ada, tapi pet shop yang bagus untuk menitipkan kucing yang layak itu di sini atau di rumahku itu belum ada. Ada sih, tapi kayak menurut aku kurang layak aja. Aku nggak tega ninggalin kucing-kucing aku di pet shop itu, karena emang kalau misalnya aku belanja di sana jadi kandangin terus, nggak pernah dikeluarin mungkin, tapi pasti ada waktu dikeluarin, tapi ya pasti sebentar aja. Sedangkan kucing aku itu lebih banyak di luar atau lari-lari kayak biasa di rumah tanpa dikandangin. Oke deh, kita mulai aja. Kita mulai tips yang pertama. Tips yang pertama itu simple banget, yaitu kalian harus punya yang namanya dispenser untuk kucing. Di sini aku punya 2 jenis dispenser, yaitu ada dispenser makan atau tempat makannya yang berbentuk dispenser seperti ini, dan dispenser minum atau tempat minum untuk kucing-kucing aku. Sebetulnya banyak banget sih jenis-jenis dispenser makanan, dari yang canggih banget pakai ada kameranya kayak dari Bardi, terus ada banyak pokoknya yang bisa ngatur jadwal makannya, bisa ada suaranya, bisa kita video call lewat tempat makannya, itu secanggih itu. Sebetulnya kalian bisa milih mau yang kayak gimana, tapi aku punyanya yang kayak gini, yang biasa. Tapi ini bener-bener membantu banget ketika aku ninggalin kucing-kucing aku di rumah. Kita nggak pusing-pusing lagi mikirin dia udah makan atau belum, makanannya habis atau enggak, karena kita tuh udah nyediain dispenser yang segede itu yang bisa diisi makanan kucing 3 kg atau bisa diisi dengan air minum. Untuk meninggalkan kucing sekitar 2 hari itu tuh nggak bakal habis, dan bahkan bisa cukup atau bisa lebih dari 5 hari itu habis dispenser itu. Tips yang kedua, menyediakan bye-bye cat. Jadi ini bye-bye cat. Sebetulnya aku udah pernah nge-review tentang bye-bye cat ini di video yang ini. Kalian bisa tonton videonya di sini. Jadi sebetulnya bye-bye cat ini apa sih? Bye-bye cat ini adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengantisipasi kucing-kucing kita agar kucing kita nggak pipis sembarangan. Nah, kita kan ini mau ninggalin rumah nih. Pastinya kucing kita itu ada di mana saatnya praying atau buang air kecil sembarangan, misalnya di sofa, di ruang tamu, pokoknya tempat-tempat yang kain-kain yang biasanya dipipisin sama kucing. Jadi kalau misalnya kita naruh bye-bye cat di kursi atau di tempat yang kita nggak mau kucing kita itu pipisin atau spraying di tempat itu, kita bisa tinggal naruhin 1 butir bye-bye cat ini. Dia kayak jelly warna biru kayak gini. Kalian tinggal taruhin aja, kayak contohnya ini aku taruhin bye-bye cat di atas kursi, dan otomatis kucing kalian itu nggak bakal berani untuk nyentuh atau mendekati
barang atau benda yang ditaruh Bye Bye Cat ini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kucing-kucing itu dia sangat gak suka sama wanginya Bye Bye Cat. Wanginya menyengat, menyengat gitu deh. Jadi kucing-kucing tuh gak suka dan gak bakal mau mendekati benda yang ditaruh Bye Bye Cat. Tips yang ketiga adalah tutup stop kontak atau kabel-kabel terminal yang bisa menghantarkan listrik. Jadi buat kalian yang mau ninggalin kucing juga jangan lupa untuk matiin listrik. Kita juga bisa pokoknya cabut-cabutin aja deh listrik yang bisa berpotensi untuk nyetrum. Misalnya kayak kabel terminal yang kayak gini, bisa kalian cabut-cabutin dari stop kontak supaya kucing kita nggak kesetrum. Sebetulnya ini simple tapi ini juga penting banget. Tips yang keempat adalah menyediakan pasir yang banyak. Seperti yang kita tahu, kucing rumahan atau kucing peliharaan kita itu dia biasanya buang air besar dan buang air kecil di pasir yang udah kita sediakan, yaitu pasir gumpal. Nah, saat kita meninggalkan kucing kita di rumah selama 2 hari, aku nganjurin untuk kalian ngasih bak pasir yang lebih banyak. Misalnya kalau misalnya sehari kalian itu nyediain bak pasirnya 1, menyediakan bak pasir untuk buang air kecil dan buang air besar kucing-kucing kita yaitu misalnya 3. Kalau misalnya aku sebetulnya lebih banyak sih. Kalau misalnya aku ninggalin kucing di rumah sendirian misalnya 2 hari gitu, aku bisa ninggalin atau nyediain bak pasir. Bak pasir itu bisa sampai 4 bak pasir. Kenapa kita butuh untuk menyediakan bak pasir yang lebih banyak? Supaya kucing kita itu nggak buang air besar sembarangan. Jadi dia tetap tahu tempat pupnya itu di mana. Gak tahu sih kucing kalian sama atau enggak kayak kucing aku. Kucing aku itu kucing yang tipe jijian. Jadi kalau misalnya bak pasirnya itu udah penuh, dia tuh nggak bakal mau pup di bak pasir itu lagi. Dan itu bisa menyebabkan dia pup di mana-mana. Kalau misalnya kita menyediakan bak pasir yang banyak dan misalnya bak pasir ini udah penuh, nanti dia pasti otomatis bakal ke bak pasir yang masih bersih. Jadi kucing kalian gak bakal pup sembarangan. Nah teman-teman, jadi itu adalah 4 tips untuk kalian yang mau meninggalkan kucing kalian di rumah selama 2 hari. Dan aku ulangin lagi, tips ini adalah tips ala aku yang biasa aku lakuin kalau misalnya kita sekeluarga mau jalan-jalan, tapi karena emang pet shop di dekat rumah itu nggak ada, jadi ini cara yang aku lakuin. Dan aku ingetin juga, tips ini juga berlaku untuk kalian yang punya kucingnya lebih dari 1. Kalau misalnya kucing kalian itu cuma 1, ditinggalin sendiri berhari-hari, itu aku gak jamin sih, karena aku takut kucing kalian tuh jadi stres. Dan kalau misalnya kucing kalian stres itu, dia bakal menambahkan penyakit-penyakit baru untuk kucing-kucing kalian. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang pecinta kucing. Semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.